Tidak semua senyuman adalah doa. Tidak semua pelukan adalah pelindung. Dan tidak semua yang mendekat adalah mereka yang ingin melihatmu tumbuh. Dalam sunyinya langkahmu mengejar cahaya, kadang ada yang datang menghampiri. Mereka menawarkan tawa, keakraban, dan seolah menjadi sandaran. Tapi tahukah kamu, yang paling berbahaya bukanlah musuh di kejauhan, melainkan teman yang duduk di sampingmu, dengan wajah bersahabat namun membawa niat jahat. Inilah kisah yang akan membuka matamu tentang setan yang menyamar menjadi teman, mereka yang perlahan-lahan menarikmu ke jurang. Bukan hanya jurang kemiskinan harta, tapi kemiskinan semangat, kemiskinan arah, kemiskinan jiwa. Mereka tidak datang dengan tanduk, tapi dengan lelucon. Mereka tidak menyeretmu dengan rantai, tapi dengan rayuan. Mereka bilang, santai saja. Padahal itu awal kehancuranmu. Mereka berkata, gak usah mimpi tinggi-tinggi. Padahal mimpi adalah nafkah bagi jiwamu. Materi ini akan mengajakmu melihat lebih jernih. Menyadari siapa yang benar-benar berjalan bersamamu, dan siapa yang hanya menunggu momen agar kamu terpeleset. Karena banyak yang menyamar. Mereka mengaku teman, tapi sesungguhnya adalah jebakan yang dipasang oleh setan melalui wujud yang paling tidak kamu duga. Dan ingat, jika kamu sedang menonton ini sekarang, itu bukan kebetulan. Ada alasan kenapa semesta membawamu ke sini. Mungkin karena jiwamu sudah cukup kuat untuk menerima kebenaran. Mungkin karena hatimu sudah siap untuk bertransformasi. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam, beri tanda bahwa kamu sungguh-sungguh ingin berubah. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Tekan langganan agar perjalanan ini bisa kamu ikuti sampai akhir. Aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal setiap pesan yang akan menyelamatkanmu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena hanya jiwa-jiwa terpilih yang mampu melewati kabut ilusi. Hanya hati-hati yang terjaga yang bisa melihat kebenaran di balik senyuman. Dan hanya kamu, ya, kamu yang membaca ini sekarang, yang bisa menentukan, akankah kamu bangkit atau terus terjebak dalam pelukan setan yang menyamar menjadi teman. Mari kita mulai perjalanan ini. Dengan cahaya, dengan keberanian, dengan harapan, dan semoga setiap kata yang tertanam menjadi benih kekuatan dalam hidupmu selamanya. Bagian 1. Mereka yang mengajakmu malas bertumbuh. Di dunia yang penuh godaan ini, musuh terbesarmu bukanlah mereka yang memukul dari depan, tapi mereka yang memeluk sambil menyembunyikan niat untuk menghentikan langkahmu. Mereka tidak terlihat seperti ancaman. Mereka datang dengan gelak tawa, membawa segelas kopi dan cerita lucu, seolah menjadi penawar di tengah lelahmu. Tapi di balik senyuman itu, tersembunyi bisikan yang menyesatkan. Mereka bukan menyuruhmu berhenti secara terang-terangan, tapi mengajakmu beristirahat terlalu lama, hingga akhirnya kamu lupa jalan pulang menuju tujuanmu. Mereka berkata, untuk apa kamu kerja keras seperti itu? Hidup itu dinikmati saja. Mereka berbisik, gak usah terlalu serius, toh semua akan berjalan sesuai takdir. Dan kamu pun yang hatinya sedang lelah dan jiwanya sedang rapuh, mulai mengiyakan. Mulai meletakkan cita-citamu, mimpi-mimpimu, usahamu, ke sudut paling gelap dalam dirimu. Kamu mulai mengganti waktu belajar dengan tidur panjang, mengganti waktu produktif dengan obrolan kosong yang tidak menambah apa-apa selain kebisingan. Padahal hidup ini seperti tanah. Ia tidak akan pernah menumbuhkan apapun kalau tidak ada yang ditanam. Dan kamu, jika terus didampingi oleh mereka yang membujukmu untuk diam dan malas, lambat laun akan menjadi tanah yang tandus. Bukan karena kamu tidak punya potensi, tapi karena kamu tidak pernah menyiramnya dengan usaha. Teman yang menyamar itu tidak akan terlihat jahat. Mereka bahkan bisa menjadi orang yang paling sering membuatmu tertawa. Tapi justru dari situlah bahaya itu muncul. Ketika kamu tertawa, kamu merasa semuanya baik-baik saja. Padahal waktu terus berjalan. Padahal peluang terus berlalu. Padahal usia tidak menunggu. Apakah kamu pernah merasa semangatmu hilang, tetapi tidak tahu mengapa? Apakah kamu pernah merasa hidupmu stagnan, tapi tidak sadar sejak kapan itu terjadi? Periksalah siapa yang ada di sekitarmu. Siapa yang kamu izinkan untuk duduk di mejamu, berbagi cerita, bercanda dalam hari-harimu. Karena bisa jadi, mereka adalah akar dari kemalasan yang kini tumbuh dalam dirimu. Setan itu cerdas. Ia tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang,
Ia datang dengan membawa playlist lagu favoritmu, menawarkan tontonan yang membuatmu lupa waktu, atau mengajakmu untuk rebahan 5 menit yang akhirnya menjadi 5 jam. Dan ketika kamu mulai nyaman, ia pun menancapkan kukunya. Ia tidak butuh memaksamu gagal. Ia hanya perlu membuatmu menunda. Karena penundaan yang terus-menerus adalah bentuk kegagalan yang paling halus dan mematikan. Teman yang baik akan menegur ketika kamu bermalas-malasan. Teman sejati akan mendorongmu untuk membaca, belajar, melangkah, berusaha, bahkan ketika kamu merasa tidak mampu. Tapi teman yang menyamar akan berkata, "Sudahlah, nikmati aja dulu. Jangan terlalu ngoyo." Dan dari situlah kamu dijauhkan dari kerja keras, dari pertumbuhan, dari keberhasilan. Namun jangan takut. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Jika hari ini kamu mulai sadar bahwa ada orang-orang di sekitarmu yang tidak menumbuhkanmu, itu artinya hatimu masih hidup. Dan hati yang masih hidup bisa dibimbing, bisa diselamatkan, bisa diarahkan kembali. Jangan biarkan mereka yang memilih untuk diam di tempat menyeretmu dalam ketidakjelasan. Jangan biarkan energi stagnan dari lingkungan yang malas meracuni mimpimu. Karena kamu diciptakan bukan untuk tidur dalam potensi, tapi untuk bangkit dan menjadi cahaya. Cahaya bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, dan bagi dunia yang sedang menunggu karya terbesarmu. Mulailah melangkah. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Dan jika perlu berjalanlah sendirian. Asal kamu tahu kemana arahmu. Daripada ramai dalam kebodohan, lebih baik sepi dalam perjuangan. Kamu layak untuk tumbuh. Kamu pantas untuk berhasil. Dan kamu berhak memilih siapa yang berjalan bersamamu, bukan karena mereka ramah, tapi karena mereka mendorongmu untuk jadi lebih baik. Bagian 2. Mereka yang menyuruhmu membandingkan, bukan bersyukur. Di balik ketidakpuasan yang menggerogoti hati manusia, seringkali tersembunyi satu racun halus yang perlahan membunuh kebahagiaan, membandingkan. Dan sayangnya racun ini tidak selalu datang dari dalam dirimu. Ia bisa disuntikan oleh mereka yang mengaku sebagai teman. Mereka akan datang dengan wajah penasaran, lalu bertanya, kamu masih tinggal di kontrakan ya? Si A udah beli rumah loh. Atau mungkin mereka berbisik, lihat tuh si B, gaji biasa aja tapi bisa jalan-jalan terus. Kamu kapan? Dan tanpa sadar, kata-kata itu seperti menyalakan api dalam dadamu. Api iri, api minder, api kekosongan. Padahal sebelumnya kamu merasa cukup. Kamu merasa damai dengan langkah-langkahmu yang perlahan tapi pasti. Tapi begitu kamu membandingkan hidupmu dengan milik orang lain, semuanya jadi tampak salah. Langkahmu jadi terasa lambat. Pencapaianmu jadi terlihat kecil. Bahkan syukurmu pun tiba-tiba menguap. Teman yang baik akan mengajarkanmu untuk melihat apa yang kamu miliki dengan penuh penghargaan. Tapi setan yang menyamar menjadi teman akan membuatmu menatap apa yang belum kamu miliki dengan perasaan hina. Mereka akan menjadikanmu pesimis. Mereka akan memaksa kamu mengejar hidup orang lain, bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu takut terlihat kalah. Dan disitulah kamu mulai miskin. Bukan miskin harta, tapi miskin jiwa. Karena orang yang tidak bisa bersyukur, sejatinya sedang menggali lubang kemiskinan batin. Kamu mulai hidup dengan standar orang lain. Kamu mulai berlari mengejar validasi, bukan tujuan. Dan ketika kamu terus menatap rumput tetangga, kamu lupa menyiram tanahmu sendiri. Membandingkan bukan hanya membuatmu lelah, ia membuatmu buta. Buta akan perjuanganmu sendiri. Buta akan keajaiban kecil yang sudah kamu raih. Buta akan segala nikmat yang telah kamu terima. Tapi tidak kamu sadari karena terlalu sibuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Ingatlah, hidup ini bukan lomba cepat-cepat. Bukan pula panggung pamer-pamer. Hidup adalah perjalanan spiritual dan batiniah, di mana setiap jiwa punya waktunya masing-masing untuk mekar. Bunga matahari tidak akan iri pada mawar. Dan burung camar tidak pernah sedih karena tidak bisa bernyanyi seperti burung murai. Mereka menjalani takdirnya dengan tenang. Mengapa manusia justru lebih sering gelisah karena ingin menjadi versi orang lain? Dan teman yang menyamar itulah yang akan terus meniupkan api perbandingan itu. Mereka akan berkata, "Dia bisa, masa kamu enggak?" Padahal tidak semua orang lahir di garis start yang sama. Ada yang memulai dari keluarga yang mapan, ada pula yang harus berjuang dari tanah paling bawah. Dan tidak ada yang salah dengan keduanya. Asalkan kamu tetap berjalan, tetap bertumbuh, tetap bersyukur. Ketika kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain,
Kamu sedang menukar rasa cukup dengan rasa cemas. Kamu sedang menukar damai batin dengan luka yang kamu ciptakan sendiri. Dan itu semua berawal dari kata-kata kecil yang dilemparkan oleh mereka yang terlihat bersahabat, padahal sedang menjerumuskanmu secara halus. Tapi jangan khawatir. Selama kamu sadar, selama kamu jujur pada dirimu sendiri, masih ada harapan untuk bangkit. Lepaskan beban itu. Buka mata dan lihat bahwa kamu telah jauh melangkah. Tidak perlu membandingkan apapun. Karena yang terpenting bukan siapa yang lebih dulu sampai, tapi siapa yang tetap setia berjalan di tengah badai. Kamu punya keunikan sendiri. Kamu punya jalur takdir yang berbeda. Dan kamu tidak perlu jadi seperti siapapun untuk merasa berharga. Jangan izinkan siapapun, bahkan mereka yang mengaku teman, untuk merampas kebahagiaanmu dengan racun pembanding. Karena sesungguhnya, hidup yang paling indah bukanlah hidup yang terlihat hebat di mata orang lain, tetapi hidup yang kamu jalani dengan rasa syukur, damai, dan penuh kesadaran bahwa kamu sudah cukup, kamu sudah layak, dan kamu sedang menuju arah yang benar. Bagian 3. Mereka yang mengajakmu menunda terus-menerus. Dalam sunyi malam, ketika angin berbisik lembut, dan dunia tertidur lelap, ada satu suara kecil yang kerap membelai pikiranmu. Ia tidak menggertak. Ia tidak menakutkan. Justru suaranya sangat menenangkan. Ia berkata, tenang saja, masih ada waktu. Besok saja kamu mulai. Hari ini nikmati dulu hidupmu. Itulah suara yang paling berbahaya. Bukan karena ia keras, tapi karena ia manis. Bukan karena ia menyuruhmu berhenti, tapi karena ia memintamu menunda. Dan lebih buruknya lagi, suara itu seringkali diperkuat oleh mereka yang kamu anggap teman. Sudah sore, ngapain kerja? Besok ajalah. Capek banget kelihatannya, rehat dulu. Toh kamu masih muda. Serius amat sih, santai aja. Hidup kan gak usah buru-buru. Mereka tidak membentak. Mereka tidak melarang secara langsung. Tapi mereka menyuntikkan rasa nyaman yang mematikan. Mereka adalah tangan halus yang menarikmu menjauh dari impianmu, dengan alasan yang terdengar sangat masuk akal. Menunda. Satu kata sederhana, tapi sanggup menghancurkan seluruh rencana besar yang telah kamu bangun dalam pikiranmu. Satu keputusan kecil, yang jika kamu biarkan berulang hari demi hari, bisa menjelma menjadi jurang yang menelan semua potensi yang Tuhan titipkan kepadamu. Hari ini kamu menunda untuk belajar. Besok kamu menunda untuk memulai. Lusa kamu menunda untuk menyelesaikan. Dan tiba-tiba saja, tanpa sadar, waktumu telah diambil habis oleh penundaan. Yang dulu ingin kamu bangun di usia 25, belum juga kamu sentuh di usia 35. Yang dulu kamu cita-citakan sejak sekolah, kini hanya tinggal kenangan yang kamu sesali dalam diam. Padahal tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa kamu kalah. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terlalu sering berkata nanti. Dan ironisnya, seringkali mereka yang mendorongmu untuk menunda adalah orang-orang terdekatmu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sendiri takut melangkah. Mereka melihat cahayamu, tapi merasa silau. Mereka mendengar semangatmu, tapi merasa malu. Mereka ingin kamu tetap seperti mereka. Diam, nyaman, tidak kemana-mana. Karena jika kamu berhasil, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini merekalah yang menolak untuk bertumbuh. Tapi kamu bukan mereka. Kamu dilahirkan dengan benih keagungan. Kamu tidak ditakdirkan untuk sekadar menjadi penonton dalam hidup orang lain. Kamu punya panggilan. Kamu punya tujuan. Dan panggilan itu tidak akan pernah terdengar jika kamu terus menunda untuk bangun dan bergerak. Tidak ada waktu yang benar-benar tepat. Tidak ada momen yang benar-benar ideal. Yang ada hanyalah keberanian untuk memulai, meskipun dunia belum mendukung, meskipun hati masih gemetar. Teman yang sejati akan berkata, ayo kita mulai sekarang. Tapi teman yang menyamar akan berkata, tunggu nanti, belum saatnya. Dan seringkali, kalimat yang terakhir itulah yang membuat ribuan mimpi dikubur dalam kesia-siaan. Kamu mungkin merasa nyaman hari ini karena menunda. Tapi percayalah, kenyamanan itu akan berubah menjadi penyesalan yang menusuk. Karena waktu tidak bisa dikembalikan. Dan impian yang dibiarkan terlalu lama akan mati perlahan-lahan, tak bersuara, namun sangat menyakitkan. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu Senin. Jangan tunggu tahun baru, bulan depan, atau saat kamu merasa siap. Karena kesiapan tidak datang sebelum kamu memulai.
Keberanian tidak hadir sebelum kamu melangkah. Lihatlah ke dalam dirimu. Ada impian yang selama ini kamu abaikan. Ada potensi yang selama ini kamu diamkan. Dan hari ini disinilah titik balikmu. Bukan untuk sempurna. Bukan untuk langsung berhasil. Tapi untuk memulai. Karena sejatinya, kehidupan yang agung tidak dibangun oleh mereka yang hebat. Tapi oleh mereka yang berani untuk berhenti menunda. Dan memilih untuk bertindak. Bagian 4. Mereka yang meminjam tanpa balik. Menguras energi dan rezekimu. Ada jenis teman yang tidak datang membawa kabar, tidak hadir membawa kebahagiaan, dan tidak muncul membawa semangat. Mereka datang hanya ketika mereka butuh. Mereka mengetuk pintu hatimu saat dunia menutup semua pintu untuk mereka. Dan karena kamu berhati baik, kamu membuka. Kamu beri waktu. Kamu beri tenaga. Kamu beri uangmu, senyummu, bahkan pikiran dan harapanmu. Tapi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, mereka pergi dan tidak kembali. Mereka tidak mencuri dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan palsu. Mereka tidak mengambil secara paksa, tapi dengan kalimat lirih yang seolah penuh luka. Aku cuma butuh sedikit, tolonglah. Cuma kamu yang bisa bantu. Awalnya kamu berpikir itu bentuk kasih sayang, bahwa membantu mereka adalah tanda kemurahan hatimu. Dan benar, membantu adalah mulia. Tapi jangan lupa, kemurahan hati yang tidak dijaga bisa berubah menjadi luka dalam yang tak disadari. Setan tidak selalu datang dengan niat menghancurkan secara terang-terangan. Terkadang ia menyusup lewat wajah yang kamu kenal. Lewat seseorang yang kamu panggil sahabat. Ia datang bukan untuk melukai tubuhmu, tapi menguras energi dan rezekimu hingga kamu kosong. Secara fisik, emosional, dan spiritual. Teman seperti ini adalah penghisap kehidupan. Mereka tidak ingin kamu maju, karena jika kamu terlalu tinggi, mereka tak bisa lagi menjangkau untuk meminta. Mereka tidak ingin kamu lepas dari masalah, karena selama kamu sibuk menolong mereka, kamu tidak akan sempat menyelesaikan masalahmu sendiri. Pernahkah kamu merasa lelah, padahal tidak melakukan banyak hal? Pernahkah kamu merasa stres, padahal semua tampak baik-baik saja? Mungkin itu karena kamu menyimpan terlalu banyak beban orang lain yang bukan tanggung jawabmu. Kamu menampung semua cerita mereka, semua masalah mereka, semua kebutuhan mereka. Tapi siapa yang benar-benar menampung kamu? Mereka datang meminjam uang, lalu menghilang. Mereka datang meminjam waktu, lalu tak menghargainya. Mereka datang meminjam telinga dan perhatianmu, tapi tak pernah menanyakan kabarmu. Dan dalam diam kamu mulai menumpuk luka, mulai kehilangan semangat, mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu baik atau aku sedang dimanfaatkan? Tidak salah menjadi orang baik, tapi salah jika kamu mengizinkan kebaikanmu dijadikan alat untuk kepentingan sepihak. Ingatlah, kamu bukan tempat sampah untuk semua orang membuang luka dan keputusasaan mereka. Kamu bukan bank yang bisa terus dicairkan tanpa tanggung jawab. Kamu bukan pelindung dari badai hidup orang lain jika mereka sendiri tidak mau memegang payungnya. Teman sejati akan merasa tidak enak merepotkanmu. Mereka akan mengembalikan setiap janji, atau setidaknya berterima kasih dengan tulus. Tapi teman yang menyamar akan terus mengulangi polanya. Datang hanya saat butuh. Lenyap saat kamu butuh. Mereka bukan sedang menjalin hubungan. Mereka sedang membangun ketergantungan yang merugikanmu. Dan kamu harus tahu kapan harus berhenti. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sudah cukup lelah. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Karena jika kamu terus memberi pada orang yang tidak pernah belajar menghargai, kamu sedang melukai dirimu secara perlahan. Kamu punya masa depan yang harus dijaga. Kamu punya energi yang harus dipakai untuk membangun hidupmu. Dan kamu punya hak untuk mengatakan, cukup, pada mereka yang hanya tahu cara meminta, tapi tidak pernah belajar memberi. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu juga ketenangan, semangat, waktu, dan kesehatan jiwa. Dan jika kamu biarkan semuanya dikuras oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, maka kamu sedang menyia-nyiakan anugerah yang sangat berharga dari kehidupan. Maka hari ini, belajarlah untuk memilih. Pilih siapa yang boleh masuk ke dalam waktumu. Pilih siapa yang boleh berbagi ruang dalam hidupmu. Dan pilih siapa yang benar-benar layak menerima uluran tanganmu. Bukan karena mereka merintih paling keras,
tapi karena mereka juga punya hati yang ingin tumbuh bersamamu. Kebaikan itu indah. Tapi kebaikan yang bijak jauh lebih kuat. Lindungi dirimu dari mereka yang terus meminjam tanpa niat membalas. Karena sesungguhnya membiarkan dirimu terkuras oleh mereka adalah bentuk kemiskinan yang tidak akan pernah diberkahi oleh kehidupan. Bagian 5. Mereka yang mengajarkanmu membenci sukses orang lain. Ada luka yang tidak tampak di permukaan, namun sangat dalam di dalam hati. Ada racun yang tidak berwarna, tidak berbau, tapi melumpuhkan semangat dalam diam. Dan seringkali, racun itu masuk bukan dari musuh, tapi dari mereka yang kau sebut teman. Mereka tidak mengangkat senjata. Mereka tidak meneriakkan makian. Namun mereka menanamkan satu virus yang bisa membuat hidupmu kehilangan arah. Kebencian terhadap kesuksesan orang lain. Mereka tidak bilang langsung, benci saja dia. Tapi mereka berkata dengan nada sinis. Paling juga dia sukses karena kenal orang dalam. Atau mungkin karena warisan. Kalau kita mah beda, nggak punya siapa-siapa. Kelihatannya aja hebat, siapa tahu di balik itu semua penuh kepalsuan. Kamu mendengarnya. Awalnya kamu tidak setuju. Tapi lama-lama kamu ikut berpikir. Lama-lama kamu ikut meremehkan. Dan tanpa sadar, kamu berhenti belajar dari mereka yang berhasil. Kamu menutup telinga. Kamu memalingkan wajah. Bukan karena mereka sombong, tapi karena kamu diajari bahwa sukses itu bukan untuk dikagumi, melainkan dicurigai. Disitulah awal kehancuranmu. Bukan karena orang lain terlalu hebat, tapi karena kamu terlalu sibuk mencibir sampai lupa tumbuh. Teman sejati akan berkata, lihat dia berhasil. Ayo kita belajar juga. Tapi teman yang menyamar akan membuatmu menaruh curiga atas segala keberhasilan orang lain. Karena mereka tidak ingin kamu memiliki semangat itu. Karena jika kamu semangat, kamu bisa melampaui mereka. Dan mereka tidak mau itu terjadi. Mereka akan mengajakmu menertawakan orang yang baru memulai bisnis. Mereka akan mengejek orang yang rajin membuat karya. Mereka akan membuat candaan pedas tentang siapapun yang mencoba naik level. Karena dalam hati kecil mereka takut tertinggal. Dan mereka ingin kamu tetap berada di tempat yang sama, bersama mereka, dalam lingkaran yang hanya tahu mencibir, tapi tak pernah mencoba. Jika kamu berada di tengah lingkungan seperti ini terlalu lama, kamu akan mulai merasa bahwa sukses itu sesuatu yang kotor. Bahwa naik kelas itu berarti mengkhianati teman. Bahwa kerja keras itu sama saja dengan mencari pujian. Padahal tidak begitu. Sukses adalah cahaya. Dan jika kamu membenci cahaya, kamu akan terjebak dalam gelap. Jika kamu membenci mereka yang berhasil, kamu sedang menutup pintu keberhasilanmu sendiri. Ingatlah, kamu tidak akan menjadi lebih tinggi dengan menjatuhkan orang lain. Kamu tidak akan menjadi lebih hebat dengan menuduh tanpa bukti. Dan kamu tidak akan menjadi lebih baik dengan terus melihat sukses orang lain sebagai ancaman, bukan inspirasi. Jiwa yang kaya adalah jiwa yang mampu mengagumi tanpa rasa iri. Hati yang besar adalah hati yang bisa mendoakan tanpa merasa kalah. Dan hidup yang damai hanya bisa dimiliki oleh mereka yang tulus melihat keberhasilan orang lain sebagai peluang untuk ikut bertumbuh. Jangan biarkan mereka menutup hatimu dengan kebencian. Jangan biarkan mereka memadamkan apimu dengan komentar sinis. Karena mereka yang membenci, bukan karena kamu lebih buruk, tapi karena mereka takut kamu menjadi lebih baik dari mereka. Hari ini, mari berdiri dengan tegak. Mari belajar dari siapapun yang sudah lebih dahulu melangkah. Mari jadikan keberhasilan orang lain sebagai cermin, bukan sebagai musuh. Karena jika kamu bisa melihat mereka dengan hati yang bersih, maka pintu keberhasilanmu pun akan mulai terbuka satu persatu. Tidak ada kemuliaan dalam membenci. Tidak ada kemenangan dalam mencibir. Yang ada hanyalah kehampaan dan jalan buntu yang tak berujung. Tapi jika kamu memilih untuk menghargai, kamu akan menemukan bahwa semesta tidak pelit memberi, hanya saja kita sering menutup pintu dengan rasa iri. Lepaskan semua itu. Buka hatimu. Dan biarkan semangat orang lain menjadi bahan bakar bagi impianmu. Karena sukses bukan hanya milik mereka. Sukses juga sedang menunggumu saat kamu berhenti membenci dan mulai menghargai. Bagian 6. Mereka yang menganggap impianmu lelucon. Ada luka yang tidak berdarah, tapi terasa mengiris setiap malam ketika kamu sendirian. Ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan di dalam dada. Saat kamu bercerita tentang impianmu,
Tapi justru yang kamu terima adalah tawa. Bukan tawa bahagia. Bukan tawa dukungan. Tapi tawa yang meremehkan. Tawa yang menyiratkan. Kamu siapa? Mau jadi apa? Tawa yang lahir dari lidah-lidah yang tidak percaya bahwa kamu, yang biasa saja, yang dianggap tidak istimewa, berani bermimpi besar. Dan yang paling menyakitkan, tawa itu datang dari orang yang kamu percaya. Dari mereka yang kamu panggil teman. Mereka yang pernah duduk bersamamu, tertawa dalam lelahmu, berbagi kopi dan cerita. Kini menertawakan langkahmu, hanya karena kamu ingin jadi lebih dari sekadar biasa-biasa saja. Jadi penulis? Emang kamu siapa? Buka usaha? Modal dari mana? Ngimpi banget sih. Udahlah, realistis aja. Kalimat-kalimat seperti itu tidak terdengar seperti hinaan kasar. Tapi percayalah, mereka lebih tajam dari pedang. Karena mereka mengikis keyakinanmu dari dalam, pelan, sunyi, dan mematikan. Mereka bukan tidak bisa memahami impianmu. Mereka hanya tidak bisa membayangkan dirimu menjadi besar, karena dalam kepala mereka, kamu hanyalah bayangan kecil yang harus tetap di belakang. Teman yang sejati akan memeluk mimpi-mimpimu, meski belum bisa melihat bentuknya sekarang. Mereka akan berkata, "Ayo, kamu bisa. Aku belum tahu caranya, tapi aku percaya padamu." Tapi teman yang menyamar akan menjadikan impianmu sebagai bahan lelucon, karena mereka sendiri sudah lama berhenti bermimpi. Mereka sudah menyerah, dan tak ingin kamu membuktikan bahwa menyerah bukan satu-satunya pilihan. Mereka takut. Karena jika kamu berhasil, maka ketakutan mereka menjadi kenyataan. Bahwa yang dulu dianggap tidak mungkin, bisa saja terjadi, asalkan tidak berhenti mencoba. Jangan biarkan tawaan mereka menjadi batasanmu. Karena impian yang besar memang sering terdengar lucu bagi jiwa yang kecil. Dan cita-cita yang tinggi memang tampak mustahil bagi mereka yang tak berani menatap langit. Kamu bukan lelucon. Kamu adalah karya yang sedang diciptakan oleh waktu dan kesungguhan. Mungkin hari ini kamu masih berjalan pelan. Mungkin belum ada hasil yang bisa kamu pamerkan. Tapi setiap detik yang kamu habiskan untuk bertahan adalah fondasi dari sesuatu yang kelak akan berdiri tegak. Dan kelak mereka yang dulu tertawa akan terdiam. Bukan karena mereka membencimu, tapi karena mereka akhirnya sadar bahwa kamu tidak butuh tepuk tangan mereka untuk menjadi hebat. Teruskan perjalananmu. Biarkan mereka berkata apa yang ingin mereka katakan. Karena mereka hanya bisa tertawa. Sementara kamu, diam-diam sedang menulis kisahmu sendiri. Kisah tentang seseorang yang tetap berjalan, meski tidak didorong siapapun. Yang tetap percaya, meski tidak diyakini siapapun. Dan yang akhirnya sampai, meski dulu hanya dianggap mimpi yang tak masuk akal. Jangan padamkan apimu hanya karena mereka takut pada cahayamu. Jangan kecilkan mimpimu hanya agar mereka merasa nyaman. Karena kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan mereka. Kamu dilahirkan untuk menjadi dirimu yang sejati. Dan tidak ada impian yang terlalu tinggi. Hanya saja belum semua orang bisa melihat sayap yang sedang kamu bangun dalam diam. Teruslah terbang, meski sendirian. Karena langit bukan milik mereka yang hanya berdiri dan menonton, melainkan milik mereka yang berani terbang, walau jatuh, walau dicemooh, walau diragukan. Impianmu bukan lelucon. Impianmu adalah janji. Dan tugasmu adalah menepatinya kepada dirimu sendiri. Bagian 7. Memisahkan diri dari teman yang membawa turun. Pada akhirnya perjalanan hidup adalah tentang memilih. Memilih arah. Memilih nilai. Dan yang tak kalah penting, memilih siapa yang akan berjalan bersamamu. Kita lahir tidak untuk hidup sendiri. Tapi bukan berarti semua yang datang pantas diajak melangkah lebih jauh. Ada yang datang hanya untuk singgah. Ada yang datang untuk menguji. Dan ada pula yang datang hanya untuk menahanmu, agar tidak pernah benar-benar maju. Teman yang sejati adalah mereka yang mendorongmu naik, yang menyalakan cahaya saat kamu hampir padam, yang menegurmu dengan cinta ketika kamu mulai tersesat. Tapi yang menyamar, mereka adalah wajah-wajah yang tampak peduli, tapi diam-diam membawa racun dalam bisikan lembut mereka. Mereka tidak akan menyuruhmu jatuh, tapi mereka akan membuatmu betah di bawah. Mereka tidak akan melarangmu sukses, tapi mereka akan membuat kesuksesan terasa menakutkan dan berat. Dan jika kamu terus bersama mereka, perlahan-lahan kamu akan lupa bagaimana rasanya bermimpi. Lupa bagaimana rasanya bersemangat.
lupa bahwa kamu diciptakan untuk hal yang lebih tinggi, maka tibalah saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah lingkaran yang kamu miliki hari ini sedang menumbuhkanmu? Ataukah justru sedang mengubur potensimu hidup-hidup? Melepaskan bukan berarti membenci. Menjauh bukan berarti sombong. Kadang, mencintai diri sendiri berarti menjaga jarak dari mereka yang tak lagi selaras dengan jalan hidupmu. Dan itu bukan kejahatan. Itu adalah keberanian. Keberanian untuk memilih tumbuh, meski harus sendirian. Keberanian untuk memilih terang, meski harus meninggalkan banyak yang kamu sayangi. Tidak semua orang yang memulai bersamamu akan sampai ke garis akhir yang sama. Ada yang harus kamu tinggalkan demi keselamatan hatimu. Ada yang harus kamu lepaskan demi keberlangsungan mimpimu. Dan ada yang memang ditakdirkan hanya menjadi bagian dari bab pembelajaran, bukan bagian dari cerita kemenanganmu. Lihatlah hidupmu. Jika setiap kali kamu bertemu mereka, kamu merasa lebih kecil, lebih ragu, lebih malas, lebih takut, maka mungkin sudah saatnya kamu mengevaluasi. Apakah ini benar-benar pertemanan? Ataukah ini hanya ilusi kebersamaan yang menyamar jadi jebakan? Kamu tidak egois jika kamu memilih mundur dari hubungan yang tidak sehat. Kamu tidak jahat jika kamu mulai menutup pintu dari orang-orang yang hanya datang untuk memadamkan nyalimu. Kamu sedang menyelamatkan dirimu. Dan itu adalah bentuk cinta paling sejati yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Terkadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, hingga lupa menjaga masa depan kita sendiri. Terlalu sibuk memelihara hubungan yang sudah layu, hingga lupa menyirami benih mimpi yang menunggu untuk tumbuh. Hari ini mari kita berjanji untuk mulai menyaring, untuk mulai memilih dengan bijak, dan untuk berani berkata, "Aku mencintaimu sebagai manusia, tapi aku harus mencintai diriku lebih dulu." Karena hidup yang kamu jalani bukanlah hadiah untuk orang lain. Ini adalah anugerah yang dititipkan padamu. Dan kamu akan diminta pertanggungjawaban, bukan atas siapa yang kamu jaga perasaannya, tapi atas siapa yang kamu izinkan memengaruhi jalanmu. Beranilah berjalan sendiri jika itu membuatmu lebih jujur. Beranilah keluar dari keramaian jika itu membuatmu lebih damai. Karena seringkali, kesuksesan tidak lahir dari tempat yang ramai, tapi dari sunyi yang penuh kesadaran, dari kesendirian yang dipenuhi keberanian, dan dari luka yang akhirnya menjelma menjadi keteguhan. Lepaskan, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah cukup peduli untuk tidak membiarkan dirimu tersesat terlalu jauh. Berjalanlah dengan ringan. Tinggalkan yang mengikatmu ke bawah, karena kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam rantai. Kamu dilahirkan untuk terbang, dan langit sedang menantimu, saat kamu cukup berani untuk meninggalkan tanah yang tidak lagi memberimu pertumbuhan. Ini bukan akhir dari pertemanan, ini adalah awal dari kebebasan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu akan benar-benar merasakan apa artinya menjadi dirimu sendiri, utuh, berdaya, dan tak lagi dibelenggu oleh topeng-topeng yang selama ini menyamar sebagai teman. Penutup. Saatnya memilih jalanmu sendiri. Hidup adalah perjalanan suci yang penuh rintangan, penuh cahaya dan bayangan, penuh pertemuan dan perpisahan. Dan dalam perjalanan itu, tidak semua yang berjalan bersamamu layak kau pertahankan. Tidak semua yang tersenyum di sampingmu benar-benar ingin melihatmu sampai di tujuan. Setan tidak selalu datang dalam rupa yang menakutkan. Terkadang ia menyamar menjadi teman yang ramah, yang seolah peduli, yang tampak akrab. Tapi diam-diam memutuskan benang-benang cahaya dari dalam dirimu. Lewat kata-kata lembut, ia membuatmu menunda. Lewat tawa yang sinis, ia membuatmu ragu. Lewat sikap manis, ia membuatmu diam di tempat. Dan percaya bahwa mimpi itu hanya milik segelintir orang, bukan untukmu. Tapi hari ini, kamu telah membuka mata. Kamu telah melihat satu persatu wajah yang sebelumnya kau anggap sahabat. Ternyata adalah bayangan-bayangan gelap yang menahan langkahmu. Dan kesadaran itu adalah awal dari kebangkitanmu. Jangan takut berjalan sendiri, jika itu artinya kamu bisa berlari lebih jauh. Jangan takut kehilangan, jika itu artinya kamu bisa menemukan dirimu yang sesungguhnya. Dan jangan takut melepaskan, karena seringkali beban terberat dalam hidup adalah mereka yang terus kita genggam, padahal mereka tidak pernah menggenggam kita kembali. Mulai hari ini, beranilah memilih jalanmu sendiri. Beranilah berkata tidak pada mereka yang hanya datang untuk menjatuhkan.
Dan beranilah menjaga mimpi dan jiwamu, karena itulah aset paling berharga yang Tuhan titipkan padamu. Kamu bukan korban. Kamu bukan makhluk lemah yang terus-menerus dipermainkan. Kamu adalah jiwa terpilih, yang hari ini dipanggil untuk bangkit, untuk menapaki jalan yang lebih tinggi, untuk menjauh dari racun yang menyamar sebagai kasih sayang, dan untuk akhirnya menjadi dirimu, yang kuat, yang bebas, dan yang benar-benar merdeka. Biarkan mereka berkata apapun. Biarkan mereka tertawa, mencibir, menghilang. Karena kelak, mereka akan menyaksikan bahwa dalam sepi yang kamu pilih, kamu justru bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kini saatnya kamu melangkah. Dengan penuh kesadaran, dengan hati yang utuh, dan dengan keberanian untuk berkata, cukuplah. Aku memilih hidupku. Aku memilih terangku. Aku memilih jalanku sendiri. Dan langit pun akan membalas keberanianmu dengan pintu-pintu rezeki yang tak pernah kamu duga. Dengan teman-teman baru yang benar-benar setia. Dan dengan kehidupan yang tidak lagi palsu, tapi penuh makna, penuh kejujuran, dan penuh kedamaian.